Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Salsa sudah menghadiri sesi konseling pada siang hari ini. Apakah yang sudah saya baca di intake inform yang Salsa berikan kepada saya, apakah benar ini dengan tes Salsa? Ya, benar. Ya, benar tes Salsa ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan melakukan sesi konseling yang pertama. Nah, sebelum kita melakukan sesi konselingnya, Ibu mau nanya dulu nih, apa kabar Salsa untuk hari ini? Baik. Baik. Ya. Nah, sebelum tadi kita melakukan sebelum kamu kesini, kamu lagi belajar apa? Lagi belajar bahasa Inggris. Oke, lagi belajar bahasa Inggris ya. Nah, Salsa punya kesibukan apa nih untuk seminggu ke depan atau seminggu ke belakang sekarang? Enggak ada kayaknya. Nggak ada kesibukan? Enggak. Nggak ada project yang lagi disiapin lagi di kelas? Ada sih. Oh, apa tuh? Kerja kelompok perdagangan dari PKWU. Oh, apa? Udah nyiapin project apa aja? Dagang. Dagangnya apa Salsa? Dagang makanan di sekolah. Oke, dagang makanannya di sekolah Ya. untuk KWU. Nah, kemarin gimana pensinya? Seru? Seru Ikutan sih, nggak? seru abis. Ikutan. Ikutan ke depan tampil? Enggak sih, malu. Oke, nah alhamdulillah ya Salsa keadaannya sehat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini sebelumnya Salsa udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Ini pertama kali. Pertama kali. Jadi Salsa belum tahu apa itu konseling. Ya. Nah, boleh Ibu jelasin dulu? Boleh. Oke, nah konseling itu suatu layanan yang diberikan kepada yang diberikan kepada klien yang dibantu oleh konselor ya Salsa. Nanti Ibu bantu permasalahan Salsa supaya selesai seperti itu. Nah, gimana Salsa udah duduk dengan nyaman? Udah. Oke, udah duduk dengan nyaman ya. Nah, untuk sekarang mungkin Ibu akan menjelaskan dulu di dalam sesi konseling ini ada 3 asas Salsa. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan yang kita nanti bicarakan itu hanya Ibu dan Salsa saja yang tahu. Nah, jadi apakah ada orang lain yang ingin mengetahui? Kalau misalnya ada orang yang mengetahui, boleh dikasih tahu tidak? Enggak. Oke, kita keep berdua saja berarti ya Salsa. Nah, untuk yang kedua di sini ada asas kesukarelaan, di mana Salsa konseling ini atas dasar kemauan Salsa, bukan atas dasar kemauan orang lain. Apakah betul? Betul. Nah, untuk yang ketiga di sini ada asas keterbukaan. Salsa harus terbuka dengan apa yang Salsa ceritakan nanti ke Ibu itu harus terbuka, jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Ibu juga tidak akan menjudge, tidak akan mengejek apa permasalahan Salsa. Jadi Ibu gak akan menghakimi Salsa juga, oke? Oke. Nah, Ibu juga di sini izin untuk mengambil video dan izin mencatat apa yang terjadi pada sesi konseling kali ini ya. Iya. Oke. Nah, Ibu mau bertanya kepada Salsa. Oh, Salsa pengen dipanggil Salsa atau pengen dipanggil Teteh atau apa? Salsa aja. Bebas satu. Ya, Salsa aja ya. Ya, Bu. Oke. Siap Salsa. Nah, apa sih yang membuat Salsa datang kepada Ibu? Oke, nah untuk selanjutnya di sini Ibu akan menanyakan kepada kamu, kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya apa saja yang ada di dalam sesi konseling kali ini. Nah, Ibu akan bertanya kepada kamu, apa sih yang kamu kenapa kamu bisa datang ke Ibu? Apa sih yang membuat kamu datang ke Ibu? Apakah ada yang ingin diceritakan atau bagaimana? Ya, Bu, jadi gini, aku merasa kurang pede di hadapan banyak orang. Kayak misalkan lagi di kelas, lagi presentasi. Nah, itu aku tuh kayak ngerasa kurang pede gitu. Oh, jadi kamu ketika kamu misalnya lagi presentasi, kamu kurang percaya diri seperti itu. Terus kalau misalnya lagi di hadapan orang banyak, kamu Iya, kurang termasuk. percaya diri.
Nah, apa sih yang membuat kamu tidak percaya diri? Ya malu aja. Malu aja. Nah, kenapa kamu bisa malu kalau misalnya kamu di hadapan orang banyak? Karena mungkin kamu pasti ada alasannya kenapa kamu bisa malu. Karena takut misalkan lagi bicara di depan kelas, di depan banyak orang, teman-teman. Nah, takut ada pembicaraan aku yang salah terus diketawain gitu, Bu. Oke, jadi kamu kurang merasa percaya diri itu ketika kamu ngerasa kurang percaya diri di hadapan orang banyak. Takutnya orang lain itu gak ngerti sama pembicaraan kamu dan kamu takut ditertawakan. Nah, gimana sih perasaan kamu ketika misalnya kamu udah pernah berhadapan dengan orang banyak? Pernah. Nah, gimana perasaan kamu ketika berada di hadapan orang banyak? Gemeter. Pokoknya campur aduk deh. Oke, jadi ketika kamu sedang berada di hadapan orang banyak itu kamu ngerasa malu, gemeter. Nah, ketika kamu merasa gemeter, apa sih yang kamu rasakan? Ya gemeter lah, takut diketawain, takut dijudge orang. Oh, dijudge orang, jadi kamu takut. Ya. Nah, ketika kamu merasakan itu, di pikiran kamu gimana sih? Campur aduk, Bu. Campur aduk. Terus ada permasalahan lain gak ketika kamu misalnya kamu pernah melakukan kesalahan gak sih pas lagi? Iya kan, itu belajar dari pengalaman, makanya jadi malu. Oke, boleh ceritain pengalamannya seperti apa? Iya, kan misalkan pas dulu aku lagi presentasi, terus ada yang salah gitu, terus diketawain sama teman-teman gitu, jadi itu yang membuat aku tidak pede. Oke, jadi ketika kamu presentasi di hadapan orang banyak, kamu salah. Iya, terus diketawain sama orang lain. Iya. Nah, ketika kamu ditertawakan sama orang lain, perasaan kamu gimana? Mau pulang, jadi takut, jadi gemeter gitu. Takut komunikasi lagi. Itu lagi pelajaran apa? Apa? Pas kamu pelajaran KM. KM. Terus kata gurunya gimana? Gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa, lanjut aja kata gurunya gitu. Oke, nah ketika kamu merasakan seperti itu, kamu kurang percaya diri. Nah, seperti apakah percaya diri itu? Tidak percaya diri itu? Kayak malu aja. Kayak malu aja. Oke, nah apalagi selain itu? Udah. Oke, jadi kamu jadi kamu di sini merasa malu, kurang percaya diri ketika kamu presentasi aja atau ada lagi? Selain itu, ketika ya di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak aja, bukan selain. Jadi bukan hanya di saat presentasi saja. Iya, misalkan lagi di tempat umum nih, terus ada yang misalkan baju aku yang kurang seret gitu ya, terus dijudge sama orang gitu. Oke, jadi mungkin kamu gak pede sama diri kamu juga gitu ketika kamu mau menggunakan pakaian apa, kamu juga kurang pede, takutnya orang lain memandangnya seperti apa gitu. Tapi menurut saya mah ini passion saya, tapi nggak tahu orang lain. Nah, ketika kamu di hadapan orang banyak, terus di luar kamu menggunakan pakaian tidak pede, apa yang kamu rasakan? Apa ya? Malu. Iya. Nah, di sini kan Ibu punya skala ya, dari 1 sampai 10, di mana skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa tidak baik-baik saja, dan 10 kamu sudah merasa percaya diri. Nah, sekarang kamu berada di skala berapa? 1. Di skala 1. Kenapa skala 1? Karena ya
belum ada lah. Belum pede. Nah, belum pede itu seperti apa? Ya yang diceritain tadi. Oh, yang diceritain tadi. Nah, ibu di sini punya pertanyaan buat kamu. Nah, pertanyaan ini mungkin pertanyaan agak sedikit aneh ya. Nah, sekarang kamu boleh duduk dengan posisi tubuh yang rileks. Duduk posisi rileks. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nah, bayangkan sehabis pulang dari sekolah, sepulang habis dari sesi konseling ini, kamu pulang ke sekolah, kamu tertidur. Nah, saat kamu bangun, ada sebuah keajaiban. Nah, masalah yang tadi kamu bicarakan tuntas karena sebuah keajaiban telah merubahnya. Nah, karena kamu tertidur, jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat kamu bangun pada pagi hari, apa yang kamu rasakan berbeda pada pagi hari itu? Rasanya ya gak biasanya, pasti akan kelihatan lebih fresh. Tapi ketika sudah meluangkan masalah tersebut. Oke, jadi kamu merasa lebih fresh, lebih lega ya. Iya. Nah, apa sih yang kamu lakukan pada pagi hari itu? Mungkin yang pertama aku langsung bantuin mama. Oke, bantuin mama. Terus apa lagi? Main sama teman. Oke, main sama temannya. Nah, bantuin mama itu membuat kamu bahagia tidak? Kenapa? Kayak bahagia gitu tuh, bisa Oke. ngebantu orang tua meskipun sedikit-sedikit. Oke, nah kamu merasa senang ketika kamu membantu orang tua kamu ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini, apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu kamu berbeda? Pasti Ada. ada. Siapa? Teman sebangku kayaknya, kan kelihatannya kalau biasanya aku langsung duduk, mungkin kalau besok aku pasti kan berubah, ada yang berubah di diri aku. Pasti dia tanya, kok kamu kayak beda gitu. Oke, jadi kayak beda. Nah, ketika kamu di rumah bangun pada pagi hari, siapa yang kelihatan, yang melihat kamu berbeda? Mama. Oke, apa kata mama kamu? Kayak beda banget, kayak disiplin, terus rajin bantu-bantu. Nah, apa yang mama Salsa sadari bahwa pada pagi hari itu Salsa berbeda? Ceria. Ceria. Nah, kira-kira apa yang mama Salsa katakan ketika melihat Salsa berbeda? Iya, kayak kenapa beda banget sekarang mah. Jadi lebih Kayak bersemangat. iya, ceria. Nah, terus gimana reaksi kamu ketika mendengar mama kamu seperti itu? Senang. Senang. Terus? Senang gitu deh. Oke, senang sama happy gitu ya. Berarti kamu termotivasi sama mama kamu gitu. Mama kamu bilang seperti itu gitu ya. Nah, adakah orang lain lagi gak yang mengetahui Salsa berbeda pada pagi hari itu? Ada. Siapa? Teman. Teman. Apa kata teman Salsa? Iya, kayak beda aja dari hari-hari sebelumnya. Terus gimana kata teman Salsa kalau pas ngelihat Salsa berbeda? Kayak ceria, excited, kelihatannya kayak happy. Oke, nah reaksi Salsa ketika mendengar teman-teman Salsa seperti itu gimana? Senang. Senang. Terus apa lagi? Senang, bahagia. Senang sama bahagia aja ya. Oke, sekarang katakan saja semua yang tadi Salsa jelaskan sudah Salsa capai. Nah, apa yang
Salsa rasakan setelah itu. Jadi ketika Salsa tadi misalnya yang kurang percaya diri pada pagi hari itu, Salsa merasa bersemangat, merasa percaya diri. Apa yang Salsa rasakan setelah itu? Bahagia daripada sebelumnya. Oke, bahagia daripada sebelumnya. Nah, dan saat perasaan bahagia pada sebelumnya itu, bahagia itu muncul di bagian tubuh Salsa, bagian mana ketika Salsa merasakan bahagia? Sikap. Bagian tubuh Salsa, contohnya di dada, di tangan, di mana? Kalau Ketika Salsa merasa bahagia, bagian tubuh mana yang benar-benar Salsa rasakan kebahagiaan Salsa? di dada. Oke, bagian dada. Sekarang boleh Salsa pejamkan mata sambil Salsa relax, pegang dada Salsa. Bagian sini ya Salsa, bagian dada. Boleh sekarang Salsa tutup mata, fokus pada sensasi tadi. Tutup mata Salsa. Nah, sekarang tarik napas, keluarkan. Salsa relax, fokus pada sensasi tadi. Salsa mengucapkan bahwa ketika permasalahan Salsa sudah selesai, Salsa merasakan kebahagiaan sambil Salsa menyimpan dada di bagian tangan di bagian dada. Nah, perasaan ini menurut Salsa kecil atau besar? Besar. Besar. Nah, berbentuk atau tidak berbentuk? Bentuk. Berbentuk ya. Nah, berbentuknya bentuk apa? Kotak. Kotak. Kalau berwarna tidak? Enggak. Berwarna apa? Oke. Nah, sekarang ibu ingin Salsa bayangkan kaki Salsa masuk ke dalam kotak tersebut yang berwarna pink dan membawa pikiran dan perasaan Salsa ke memori pertama kali muncul perasaan ini di masa lalu Salsa. Nah, ketika Salsa merasakan bahagia, kebahagiaan itu ada muncul di pas SMA kah, pas SMP kah, pas SD kah? SMP. SMP. Nah, persisnya kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 sampai 9. Nah, terus apa yang terjadi di sana Salsa? Kayak bahagia aja gitu Bu. Dapat teman yang sefrekuensi. Oke, dapat teman yang sefrekuensi ya Salsa. Nah, apa yang membuat Salsa bisa mendapatkan teman yang sefrekuensi? Boleh diulang nggak? Boleh. Nah, jadi ketika tadi sudah Salsa sebutkan, pas Salsa lagi SMP, Salsa merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu apa sih yang membuat Salsa bahagia pada saat itu? Mendapatkan teman yang sefrekuensi. Nah, terus karena kamu sudah merasa mempunyai teman yang sefrekuensi, apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Senang, bahagia. Senang, bahagia, terus apa lagi? Jadi membuat semangat sekolah. Oke, jadi membuat semangat sekolah. Ya. Nah, ketika Salsa dulu pernah merasakan mungkin kebahagiaan tersebut, jadi semangat bersekolah. Nah, ketika Salsa mendapatkan teman yang sefrekuensi, apakah Salsa merasa percaya diri? Ya. Merasa percaya diri, oke. Nah, ketika Salsa merasa percaya diri, nah apa yang Salsa pikirkan pada saat Salsa merasa percaya diri pada saat itu? Udah mikirin sama. Oke, jadi dulu Salsa pernah merasakan kebahagiaan, mempunyai circle yang sefrekuensi, dan Salsa bisa percaya diri sama sikap Salsa pada saat itu, ya. Nah, sekarang Ibu ingin Salsa turun kembali ke pengalaman ketika mungkin lagi SD, lagi TK. Boleh beritahu Ibu apa yang
muncul ketika pengalaman positif positif itu muncul? Pada saat kapan Salsa merasakan kebahagiaan? Pas SD. SD. Apa yang Salsa rasakan? Eh, eh, berada di lingkungan yang orang-orangnya baik. Oke. Salsa berada di lingkungan yang mungkin baik ya. Nah, persisnya kapan? Apa Bu? Persisnya kapan? Pas kecil. Oke, pas kecil. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada temen yang ulang tahun, terus kita kecil-kecil udah punya solidaritas. Oh iya, kecil-kecil udah punya solidaritas. Nah, pada saat teman kamu ulang tahun, apakah kamu merasa percaya diri di ulang tahun tersebut? Ya, Kamu melakukan apa saat ulang tahun tersebut? berbaur dengan tanaman dengan dan kirim ke semua. Oke, jadi kamu merasakan merasakan percaya diri, tidak ada rasa malu ya? Ya. Oke. Nah, apa yang terlihat berbeda pada kamu saat itu? Kayak happy, ceria. Pokoknya nggak mikirin masa lalu. Oke. Nah, apa kira-kira yang membuat kamu tidak memiliki rasa malu? Apa ya? Bingung. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus dan ketika misalnya perasaan bahagia itu muncul, apa yang kamu rasakan? Senang, bahagia gitu ya, saat mungkin teman kamu lagi ulang tahun ya. Nah, ada lagi pengalaman lain yang membuat kamu merasa yakin bahwa kamu merasa bahagia dan percaya diri? Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, boleh sekarang Salsa buka mata. Oke. Nah, kan mungkin sekarang kita sudah melakukan tadi Ibu sudah melakukan treatment kepada Salsa, terus Salsa sudah menceritakan pengalaman Salsa. Apakah ada kenaikan skala sekarang? Ada. Jadi berapa? Jadi 4. 4. Nah, kalau boleh tahu 4 itu seperti apa Salsa? Senang gitu, udah lega gitu ya, udah mengungkapin perasaan. Nanti mungkin kita bakalan lanjut ke sesi selanjutnya sampai Salsa menemukan kebahagiaan Salsa, menemukan kepercayaan diri Salsa sampai ke skala 10. Nah, ketika Salsa nanti senang dengan mungkin Salsa sudah percaya diri, apa yang Salsa rasakan? Apa yang Salsa rasakan nanti ketika Salsa sudah merasa percaya diri? Ya. Nah terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri kamu ketika nanti kamu ingin naik poin, naik skalanya? Yang terjadi pada diri aku, Apa yang akan kamu lakukan? ya lebih percaya diri. Lebih percaya diri, terus apa lagi? Udah sih itu aja. Nah, caranya seperti apa? Tahu ini nggak Fasya Dengan apa? Dengan bisa belajar untuk berbicara di hadapan banyak orang. Terus apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Nah, apa yang nanti kamu akan lakukan ketika kamu ingin berbaur dengan semua orang? Komunikasi dengan baik. Oke, komunikasi dengan baik dengan orang lain gitu ya. Iya. Nah, bagaimana caranya? Aku menanya kepada orang yang nggak kenal terus. Iya, menanya kayak gitu. Oke, kamu ingin ingin mampu untuk apa namanya? Sekarang nanti bakalan ada tugas presentasi lagi gak? Nggak tahu. Ada atau enggak?
kurang tahu, belum tahu. tahu. Nah, ketika nanti kamu ada tugas presentasi lagi, kalau bisa nanti kamu yang ke depan, oke? Buat itu challenge untuk diri kamu, buat nanti kamu bisa lebih percaya diri lagi, ya. Nah, mungkin ibu ingin membuat homework untuk kamu. Nah, dimana nanti mungkin yang sudah kamu tadi sebutkan bahwa kamu harus percaya diri, terus kamu ingin berbaur dengan orang lain, itu menjadi homework kamu untuk konseling selanjutnya. Apakah ada perubahan tidak di diri kamu, seperti itu ya. Nah, mungkin demikian saja untuk konseling kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dari ibu, dan mungkin ibu mau kamu lebih baik lagi untuk kedepannya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.